Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlang Wicaksono dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan HAM, Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Peradilan. Ya, simak selanjutnya. Yang pertama itu ada pengertiannya, pengertian HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya, pengertian hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Procedural rights, atau hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam perlindungan. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Contohnya yang pertama ada hak memperoleh kepastian hukum, dan kedua, hak mendapatkan pembelaan dalam hukum. Lalu aturan yang mengatur. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan merendahkan martabat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu apa saja hak-hak yang dijamin? Yang pertama ada hak memperoleh keadilan, lalu hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, lalu hak mendapatkan pembelaan dalam hukum, dan yang terakhir hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Lalu kasus-kasus yang terkait nih. Yang pertama saya bacakan, itu ada seorang buruh tani berusia 19 tahun bernama Aspuri, harus berurusan dengan hukum karena memungut sebuah kaos baju ya, lusuh di pagar rumah tetangganya. Sang pemilik kaos akhirnya melaporkan Aspuri ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencurian. Padahal sebelumnya pembantu pemilik rumah sudah menyatakan bahwa memang dia sengaja membuang kaos tersebut karena sudah tidak terpakai. Dikarenakan hal ini, Aspuri mendekam di sel rumah tahanan Kota Serang, Banten selama 3 bulan sambil menunggu keputusan pihak pengadilan. Dia terancam hukuman penjara selama 5 tahun maksimal. Lalu yang kedua, seorang pria yang sudah lanjut usia bernama Busrin ini akan berhadapan dengan hukum dan mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara serta denda 2 miliar atau subsidiar 1 bulan kurungan karena kedapatan menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar masak. Busrin yang sehari-harinya hanya sebagai kuli pasir ini ditangkap oleh polisi air Probolinggo karena perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Menurut saya ini tidak adil ya yang pertama, apalagi karena jelas-jelas di situ pembantu pemilik rumah sudah menyatakan bahwa memang dia sengaja membuang kaos tersebut karena sudah tidak terpakai. Dan juga di sini kan kaos lusuh, ya wajar sudah tidak terpakai. Dan hukumannya juga sangat-sangat tidak sepadan gitu. Terancam hukuman selama 5 tahun maksimal. Lalu selanjutnya, apa saja nih upaya mengatasi pelanggaran hak asasi peradilan? Yang pertama, kita memberikan edukasi tentang pentingnya HAM. Lalu yang kedua, membuat lembaga penegak dan perlindungan HAM. Yang ketiga, penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil. Yang keempat, memperketat aturan hukum sehingga keadilan HAM tidak ada yang melanggar. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.